Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita telah selesai dalam episode terakhir mempelajari pasal 6 dari surat Roma, dan itu adalah pasal terakhir dalam surat ini. Dan hari ini mudah-mudahan kita akan merangkum 16 pasal dari surat Roma, pembagian surat ini dan juga topik utamanya. Itu sebabnya saya mendorong Anda di awal episode ini untuk mempersiapkan Alkitab dan buku catatan Anda dan pena untuk mengikuti studi ini serta pembagiannya sepanjang kesimpulan cepat ini agar saudara mendapat manfaat dari surat yang hebat ini. Izinkan saya memulai dengan menyambut tamu saya yang kehadirannya kami hormati selama pelajaran ini dalam surat Roma, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, seperti yang baru saja saya katakan di pendahuluan, kita perlu menyimpulkan secara cepat surat Roma. Tetapi untuk melakukan itu, kami ingin Anda memberitahu kami lagi pembagian surat untuk membantu kami memahaminya. Pembagian utamanya adalah bagian doktrinal, kemudian bagian dispensasional, kemudian bagian motivasi, dan terakhir salam dan penutup. Bagian doktrinal adalah bagian utama. Bagian doktrin mewakili hampir setengah dari surat dan mungkin bahkan lebih dari pasal 1 hingga akhir pasal 8. Bagian doktrinal dan setelah itu ada 3 pasal yang bisa kita sebut dispensasional, yang artinya begitu mereka menemukan solusi untuk suatu masalah yang mungkin timbul di benak sebagian orang. Mereka mengatakan bahwa Injil membuat orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama. Tetapi ada janji-janji dari Tuhan kepada bangsa yang tua ini. Janji-janji sebelumnya. Bisakah Tuhan membatalkan janji-janji yang ada sebelumnya? Bagaimana kita bisa mendamaikan antara janji-janji sebelumnya dengan Injil yang membuat semua manusia sama? Jadi dia menjawab teka-teki ini 3 pasal, pasal 9, 10, dan pasal 10 dan 11. Pasal 9 berbicara tentang masa lalu Israel. Pasal 10 bicara tentang masa kini Israel, dan pasal 11 bicara tentang masa depan Israel. Bagian selanjutnya adalah bagian motivasi atau aspek praktis yang dibicarakan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan anggota tubuh, hubungan kita dengan musuh, hubungan kita dengan pemerintah, dan hubungan kita dengan orang-orang beriman yang lemah. Bagaimana orang beriman harus berperilaku dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, dengan orang-orang jahat yang menentangnya, otoritas dan orang percaya yang lemah, yang belum mencapai pemahaman dan pengetahuan yang lengkap dalam kekristenan. Kita menemukan ini dalam pasal 12 sampai 15, dan pasal 16 berisi salam dan penutup. Jadi ini pembagiannya, dari pasal 1 hingga pasal 8 adalah bagian doktrinal, kemudian pasal 9, 10, dan 11 bagian dispensasi, pasal 9 masa lalu bangsa Israel, pasal 10 masa kini, pasal 11 masa depannya. Benar. Kemudian pasal 12 sampai 15 dia berbicara tentang penerapan praktis dari apa yang telah kita pelajari. Kemudian Benar. pasal 16 berbicara tentang salam dan juga penutup. Ya. Apakah ada pembagian lain yang berhubungan dengan topik surat ini, yaitu kebenaran ataupun pembenaran? Sebelum menyebutkan pembagian kedua yang terkait dengan kebenaran, saya suka berbicara sebentar tentang bagian utama dari pasal 1 sampai 8. Bagian ini juga dibagi menjadi 2 bagian dan sangat penting untuk membedakan antara 2 bagian utama dari part ini. Pasal 1 sampai pasal 8 dibagi menjadi 2 bagian. Dari pasal 1 ke pasal 5 ayat 11 itu adalah 1 bagian. Dari ayat 12 di pasal 5 sampai akhir pasal 8, bagian lain, topik di bagian doktrinal. Apa topik dari 2 bagian ini? Ya, bagian pertama berbicara mengenai dosa.
Sedangkan bagian kedua berbicara tentang dosa, yang merupakan asal buah dosa muncul. Bagian pertama berbicara tentang pembenaran yang dibutuhkan oleh pelanggar, pendosa, sedangkan bagian kedua berbicara tentang pembebasan yang dibutuhkan oleh orang percaya. Seseorang yang mengatakan sebuah pernyataan bagus yaitu kitab suci sampai surat Roma. Pasal 5 ayat 11 tepat bagi orang yang berada di ranjang kematiannya. Untuk membuatnya pergi ke kekekalan dalam damai karena dia telah dibenarkan. Dan dia bisa berteriak dan bernyanyi sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dan damai sejahtera dengan Allah. Tetapi jika ini dimaksudkan agar ia menjalani hidup, maka ia akan menghadapi banyak masalah tak terduga yang datang dari sisi buruk dirinya yang membuat dia menjadi kelelahan. Kita berpikir bahwa masalah dosa akhirnya diselesaikan. Kemudian kita menemukan bahwa ada hal-hal buruk dalam diri kita. Jadi Rasul Paulus di sini memecahkan masalah asal-usulnya yaitu dosa, sumber yang menghasilkan hal-hal yang salah. Dia menangani masalah ini di pasal 5, mulai dari ayat 12, dan juga di pasal 6 dan 7. Saya dapat mengatakan bahwa di pasal 5 dia berbicara tentang dua kepala yaitu Adam dan Kristus. Dan semua manusia ada di dalam Adam atau di dalam Kristus. Dalam pasal 6 dia berbicara tentang dua Tuhan. Tuhan dan dosa dan semua manusia adalah keduanya. Hamba dosa atau hamba Allah. Dalam pasal 7 dia berbicara tentang dua suami, hukum dan Kristus. Dan semua manusia terikat oleh salah satu dari dua suami, baik hukum atau Kristus. Tetapi setelah itu dia mencapai pasal yang ke-8, puncak utama. Tempat dia berbicara tentang kemerdekaan dan kebebasan. Dan dia mengakhirinya dengan teriakan kemenangan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan rehat sejenak lalu saya akan mengajukan pertanyaan terkait bagian yang sangat penting di pasal 7 dari surat Roma. Amin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari lanjutkan pembicaraan penting kita dalam review cepat dan penting surat Roma yang saya berharap bahwa Anda akan bergabung dengan saya dalam penelitian ini. Saudara Yosef, Anda telah mengatakan ketika kami mempelajari Roma pasal 7 bahwa ayat terakhir dalam Roma 7 merangkum konflik yang terjadi dalam Roma 7. Ya. Apa konflik yang ada di Roma 7? Konflik yang hadir dalam Roma 7 adalah orang yang lahir dari Allah. Setelah mengalami kegembiraan kelahiran dan kegembiraan mengetahui bahwa dosa-dosanya telah diampuni, menjadi bersukacita dan melanjutkan perjalanannya dengan gembira. Tetapi dia menemukan bencana tak terduga seiring berjalannya waktu. Dan dia menyadari bahwa ada sumber yang rusak yang sama sekali tak berbeda dari yang di masa lalu ketika dia masih di dalam dosa. Satu-satunya perbedaan adalah dia berhenti mencintai dosa. Di masa lalu dia berbuat dosa tanpa masalah dengan itu. Tetapi setelah dilahirkan dari Allah, dia mulai merasakan kesedihan yang sangat setelah berdosa. Inilah konfliknya. Orang tersebut mencoba menghapuskan dosa dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia menemukan bahwa dia kalah, dia selalu berusaha menahan dosa, tapi pada akhirnya dia mengetahui bahwa dia dikalahkan. Dan dia berharap tidak dilahirkan, dan dia berharap untuk tidak mengenal Tuhan, karena bahkan setelah dia mengenal Tuhan, dan dia mulai membenci dosa, dia masih kalah olehnya. Jadi dia berharap bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Ini mengingatkan saya pada seruan anak-anak Israel ketika mereka pergi ke suatu tempat bernama Pi Hahirot. Dalam kitab Keluaran pasal 13 dan 14. Ya. Dan Pi Hahirot artinya mulut kebebasan. Seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa mereka sudah dekat dengan kebebasan, tapi di Hahirot, di mulut kebebasan mereka menangis dan berkata kepada Musa bahwa mereka ingin mati di tanah Mesir. Mengapa Anda membawa kami? Dan inilah perasaan orang tersebut dalam Roma pasal 7. Dia lahir dari Tuhan tapi berharap dia tidak tahu kekudusan. Karena ketika dulu dia berbuat dosa, hal itu tidak membuatnya kesal, tapi sekarang dia menjadi sangat sedih. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan seperti yang telah kita katakan sebelumnya, kita akan mengatakan salah satu teka-teki kekristenan adalah bahwa kemenangan dimulai ketika saya mengakui kekalahan saya. Ketika saya merasa bahwa saya dikalahkan, dia tidak mungkin mengatakan apa yang akan melepaskan saya, tapi dia berteriak,
Siapa yang akan melepaskan saya? Dan dia berkata segera setelah itu di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan Jadi kita. seseorang yang beriman dan lahir dari Tuhan menyadari bahwa ada natur kejatuhan di dalam dirinya. Ya. Dan sifat atau dosa yang tinggal dalam dirinya yang menariknya melakukan kejahatan, sementara dia memiliki kerinduan dalam dirinya untuk hidup bagi Tuhan. Jadi Benar. ada konflik antara yang lama dan yang baru. Konflik. Tapi di pasal 8 ada nada yang berbeda dan ada seruan yang berbeda. Mohon beritahu saya topik pasal 8 dan buatlah perbandingan cepat antara pasal 7 dan 8 karena itu adalah inti utama dari surat Roma. Ketika Musa turun dari puncak gunung pada zaman Yosua, Yosua berkata, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Musa menjawabnya dengan indah dan berkata, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Yosua tidak dapat membedakan antara teriakan kemenangan dan teriakan kekalahan. Namun ketika kita sampai di Roma 7, kita dapat membedakan seruan kekalahan. Dan saat kita mencapai Roma 8, kita bisa membedakan teriakan kemenangan. Jadi ada kekalahan di Roma 7. Apa alasannya? Ada dua alasan untuk itu. Yang pertama, ini adalah pasal di seluruh Alkitab yang paling banyak menyebutkan kata hukum. Ya, Kedua, ini adalah pasal yang paling banyak menyebutkan kata ganti aku. itu pasal 7? Ya, itu pasal 7. Ketika kita menyatukan kata hukum dan aku, seruan kekalahan harus terjadi. Bertentangan dengan pasal 8 yang merupakan pasal yang paling banyak menyebutkan Roh Kudus. Di seluruh Alkitab 19 kali. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita bukan dosa yang tinggal di dalam kita. Inilah alasan kemenangan, tempat tinggal Roh Kudus di dalam diri kita. Dan tidak memberikan ruang kepada siapapun kecuali Roh Kudus untuk membuat kita bergerak di ladang atau atmosfernya. Jadi alasan teriakan kemenangan di pasal 8 adalah Roh Kudus. Ya. Mohon beri kami gambaran umum tentang pasal 9, 10, dan 11. Gagasan utama tentang pasal 9, 10, dan 11. Sayangnya Israel tidak menerima Kristus. Jadi dia berkata di pasal 9, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham. Jadi kelahiran fisik bukanlah hal yang paling penting, tapi selain itu mereka harus berjalan dalam iman Abraham. Yang berbicara mengenai tentang otoritas mutlak Allah di dalam pemilihan. Dan meskipun demikian dia tidak akan berlaku tidak adil kepada siapapun. Pasal 10 memberitahu kita bahwa Israel sungguh mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum itu. Karena dia ingin buktikan kebenaran dirinya sendiri. Sedang orang kafir telah memperoleh kebenaran Allah melalui iman suatu karunia cuma-cuma yang besar. Mereka yang kafir mendapat kebenaran, sedangkan sayangnya bangsa Yahudi yang merupakan umat pilihan Tuhan di perjanjian lama belum memperoleh kebenaran dan mereka telah ditolak. Pasal 11 berbicara mengenai apa yang akan dilakukan Allah menurut kasih karunia dan kemurahannya yang mutlak. Kapan dia akan menyelamatkan bangsa ini di masa depan setelah dia akan membuat mereka melewati ujian besar kesengsaraan Yakub. Apa judul pasal 12 sampai 15 setelah semua doktrin dan dispensasi? Apakah yang ingin dikatakan oleh pasal 12 dan 15? Ada sebuah ayat yang disebutkan dalam pasal 14 yang cocok sebagai judul untuk semua bagian ini. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi di pasal 12 sampai 14 kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagaimana Ia memberikan bagi kita di bagian doktrin yang pertama. Benar. Mari kita kembali ke pembagian sesuai kebenaran. Topik surat adalah pembenaran. Apakah ada pembagian menurut topik surat? Beberapa orang membaginya menjadi divisi septet yang bagus dalam kaitannya dengan topik surat, yaitu kebenaran. Jadi mereka mengatakan bahwa dari pasal 1 sampai pertengahan pasal 3 ayat yang ke-20, dia berbicara tentang perlunya kebenaran, apakah ada kebutuhan akan kebenaran, semua orang bersalah, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dari ayat 21 di pasal 3 sampai akhir pasal, landasan kebenaran pendamaian. Allah telah menawarkan Kristus sebagai pendamaian dan berdasarkan pada perdamaian. Ada karunia kebenaran bagi setiap orang yang menerimanya. Metode kebenaran itu poin ketiga di pasal 4. Bagaimana cara memperoleh kesalehan? Dan jawabannya adalah dengan iman. Jadi kebutuhan akan kebenaran, kita semua bersalah. Landasan kebenaran, pendamaian Kristus. Cara mendapatkan kebenaran, iman. Kemudian setelah itu, bagian keempat dari pasal 5 sampai pasal 7 yang dapat kita sebut konsekuensi dari kesalehan. Mengalami dan menghidupi kebenaran. Pasal 8, akhir dari kebenaran, kemuliaan. Dari pasal 9 sampai pasal 11 menolak kebenaran Oleh bangsa. Dari pasal 12 sampai akhir surat, buah kebenaran penuh dengan buah kebenaran. Jadi awalnya adalah kita tidak memiliki kebenaran, kita membutuhkan kebenaran. Landasannya adalah pendamaian.
Ini diberikan kepada kita melalui iman. Hasilnya adalah berkat besar di pasal 5, 6, dan 7. Hasil akhirnya adalah kemuliaan, tetapi Israel menolak kebenaran. Dan tentang diri kita sendiri yang telah memperoleh kebenaran. Ada buahnya yang luar biasa. Buah kebenaran. Ya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Rasul Paulus telah mengatakan dalam pasal 1 dan juga di pasal 15 bahwa berkali-kali ia merencanakan untuk datang ke gereja di Roma. Pertanyaanku adalah, kadang-kadang kita memiliki rencana untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan, tetapi beberapa jenis penghalang terjadi. Terhalang. Ya, jadi saya berbicara tentang hal yang baik, sebuah pelayanan. Terhalang bukan selalu karena hal yang salah. Jadi sebagai orang beriman, ketika saya memutuskan untuk melakukan pelayanan tertentu misalnya, dan terhalang karena alasan apapun, terkadang roh Tuhan bermaksud menghalangi orang tersebut, atau mungkin setan karena dia menentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini penghalang dari Tuhan atau sebenarnya dari setan? Saudara Yosef, bagaimanakah kita bisa tahu apakah penghalang ini berasal dari Tuhan sendiri ataukah dari iblis? Paulus mengacu pada dua hal. Dalam surat pertama ke Tesalonika pasal 2, Paulus berkata, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali tetapi iblis telah mencegah kami. Saya pikir pembicaraan ini jelas. Setanlah yang menghalanginya mengunjungi orang-orang beriman di Tesalonika. Saya tidak berpikir bahwa halangan di sini dalam surat Roma ini adalah oleh setan. Tetapi seperti yang kita pahami dari pasal 15, dia memiliki banyak ruang untuk pelayanan. Dia ingin berkunjung tapi jadwalnya selalu sibuk dan dia tidak memiliki waktu untuk berkunjung. Dia memiliki kerinduan. Tetapi jadwalnya selalu penuh, jadi dia terhalang sampai saat itu. Tapi dia punya kerinduan, dia berkata, aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Tapi saya katakan lagi bahwa kami berterima kasih kepada Tuhan karena padatnya jadwal Rasul Paulus dan dia terhalang karena halangan ini. Penulisan surat ini kepada kita telah dimungkinkan dan itu adalah aset untuk orang-orang kudus sepanjang generasi. Dan saya pikir mudah bagi seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan untuk membedakan apakah dia belum mengunjungi negara tertentu karena jadwal sibuknya di pelayanan lain atau karena gangguan setan atau karena roh Tuhan seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ketika dia berkata Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Saya pikir masalah ini membutuhkan kedekatan dengan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan untuk membedakannya. Mana larangan Allah atau penghalang setan atau tidak dapat pergi karena keadaan pekerjaan yang padat dan pelayanan dan tidak ada hambatan literal. Apa yang kita tahu dalam perjalanan pelayanan dalam firman Tuhan adalah bahwa hamba menerima perintah dari tuannya. Jadi Tuhan menyuruhnya pergi. Benar. Kemudian dia kembali kepada Tuhan dan bertanya kepadanya kapan harus pergi. Tepat. Dan dengan pesan apa dia akan pergi. Tepat. Jadi kemungkinan besar kembalinya hamba kepada Tuhan berulang kali dan kehadirannya yang terus-menerus dekat dengan Tuhan memungkinkan dia untuk mengetahui apakah setan menghalangi dia atau Benar. Tuhan tidak ingin dia pergi pada waktu itu. Tepat. Untuk membedakan butuh kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan benar. dengan Tuhan. Saudara terkasih pasti punya pertanyaan lain? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kedamaian Tuhan yang melampaui segala akal, apakah ada perbedaan antara damai dengan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan? Damai sejahtera Allah dan damai sejahtera dengan Allah. Kami ingin tahu perbedaannya. Kedamaian Tuhan disebutkan dalam Filipi 4. Pendamaian dengan Allah disebutkan dalam Roma 5. Perdamaian dengan Tuhan adalah yang utama. Karena akibat pertama dari dosa yang dituai oleh manusia sebagai akibat dari dosanya adalah bahwa dia ketakutan dan melarikan diri. Tetapi ketika kita dibenarkan oleh iman, damai dengan Tuhan kembali kepada kita, rekonsiliasi. Ini adalah berkat pertama yang dinikmati orang percaya dan itulah sebabnya dia menyebutkannya di sini dalam Roma pasal 5. Sedangkan damai sejahtera Tuhan adalah sesuatu yang dinikmati oleh orang saleh yang bersekutu dengan Tuhan. Ketika dia menempatkan masalahnya di hadapan Tuhan dalam doa. Saat itu Tuhan membuatnya menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui semua pengertian. Sementara saya hidup dalam situasi dunia ada banyak hal yang sulit.
tetapi aku bisa memakai kasut Injil kedamaian di kakiku dan dalam situasi yang paling sulit yang saya hadapi. Seperti perempuan Sunem yang terhormat, saya bisa berkata, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Anak itu sudah mati." Jawab perempuan itu, "Selamat, inilah kedamaian Tuhan." Dalam situasi yang berbeda dalam hidup kita. Kita bisa katakan kedamaian dalam Tuhan terhubung dengan masa depan dan akhir hidup saya. Masalah saya dan dosa-dosa saya telah diselesaikan dan saya sekarang berdamai dengan Tuhan. Tetapi kedamaian Tuhan adalah sesuatu yang saya nikmati di bumi ini, sementara saya menghadapi keadaan hidup dan masalah serta badai waktu. Amin. Amin. Ada pertanyaan lain? Di pasal 7 kita melihat bahwa Rasul Paulus membuat kita melihat seorang percaya yang berjuang melawan dosa seperti yang telah kita bahas. Apa yang membuktikan bahwa dia benar-benar seorang percaya yang lahir dari Tuhan dan memerangi dosa, bukan orang pendosa yang dikalahkan oleh dosa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia benar-benar orang percaya yang lahir dari Tuhan? Setidaknya ada dua hal kita baca. Yang pertama, dalam ayat 16, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Dan di lain waktu di ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah yang merupakan natur baru. Orang yang menyenangi hukum Allah dan setuju bahwa hukum itu baik adalah orang yang berada di pihak Allah terhadap dirinya sendiri dan terhadap dosa-dosanya. Ini adalah bukti bahwa dia lahir dari Tuhan dan telah mengambil sifat dari Tuhan. Hal kedua adalah bahwa sulit baginya untuk berbuat dosa. Pendosa tidak bisa seperti itu, dia menghirup kecurangan seperti air. Tapi ketika ia menderita karena melakukan dosa, jelas bahwa orang ini memiliki natur ilahi tapi dia dikalahkan. Benar, benar. Ada pertanyaan lain? Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah keselamatan sesederhana itu? Pertanyaan Nader, apakah keselamatan sesederhana itu? Sebenarnya keselamatan itu sangat sederhana. Kalau tidak, jutaan manusia tidak akan mungkin diselamatkan. Dan terutama bagi seorang pencuri di kayu salib, jika dia diminta untuk melakukan tindakan yang paling sederhana, dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Tapi beberapa orang mungkin berkata bahwa mereka mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari kematian. Tetapi kunci dalam ayat ini adalah jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, yang berarti iman itu muncul dari hati. Dan ini mempengaruhi hati dari mana masalah kehidupan muncul. Jadi ini bukan hanya pengakuan dari mulut saja, namun muncul dari hati. Muncul dari dalam hati. Benar. Saudara Yosef, terima kasih banyak. Saya senang belajar dengan Anda tentang surat yang luar biasa, surat Tuhan kepada berkati. jemaat Roma. Tuhan memberkati Anda. Benar. Terima Semoga kasih. Tuhan menjagamu. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda para hadirin. Semoga kita akan bertemu di episode-episode lainnya. Saya akan meminta Saudara Atef untuk berdoa bagi para pemirsa dan semoga Tuhan menggunakan program ini menjadi berkat bagi mereka. Terutama bahwa surat Roma juga menjadi titik balik dalam kehidupan orang-orang benar seperti Martin Luther dan Agustinus. Kami berdoa agar Tuhan dapat menggunakan firman dalam surat ini dan semoga banyak hati berubah dan kembali kepadanya sebagaimana adanya orang-orang yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu penuh dengan hutang. Kami berterima kasih atas firman-Mu untuk kebenaran yang sangat berharga, terang yang bersinar, panduan bagi kami sepanjang kehidupan. Terima kasih sampai sekarang Engkau menolong kami dan kami mendirikan batu pertolongan. Sementara menyimpulkan pelajaran surat kepada orang Romawi. Terima kasih banyak untuk setiap penjelasan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau menyertai dampak dari setiap firman bagi Ya setiap Tuhan. pemirsa dimanapun mereka. Ya agar Tuhan. firman-Mu menerangi setiap hati yang gelap dan firman-Mu mengubahkan setiap hati dan berproses dengan setiap jiwa yang jauh sehingga mereka tahu Ya kebenaran. Tuhan. Berkati setiap perkataan yang muncul dari kerinduan-Mu, biar Engkau disenangkan dan Engkau dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Amin. Tuhan memberkati Anda. يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا
يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع. أنت حصني وإليك الملتجى، منك ألقى بالتجاء الفرجا، فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. يا كريما جاء من أعلى سماء، لك حمدي كل حين في الصلاة، فإذا ما جاءني يوم الوفاة لك نفسي يا حبيبي يا يسوع، لك نفسي يا حبيبي يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.